Mbeumo resmi ke Manchester United. Rashford telah tiba di Barcelona. De Itzes masuk radar tim papan atas Liga Italia. Hingga Rodrigo yang jadi incaran selanjutnya Liverpool. Inilah berita bola terupdate hari ini. Marcus Rashford resmi mendarat di Barcelona untuk menyelesaikan tes medis dan kepindahannya dari Manchester United. Ia sempat mengunggah foto di pesawat dan mendapat sambutan hangat dari Lamine Yamal. Fans antusias menantikan duet eksplosif Rashford-Yamal yang bisa jadi andalan baru Blaugrana musim depan. Manchester United akhirnya meresmikan transfer Bryan Mbeumo dari Brentford. Pemain ini dikontrak selama 5+1 tahun dengan total biaya transfer mencapai 71 juta euro. Mbeumo dikenal cepat dan punya insting gol tajam, bisa jadi solusi lini depan MU yang butuh penyegaran. Gelandang timnas Indonesia Nathan Choaon resmi bergabung ke klub Belanda Willem II Tilburg. Klub tersebut bermain di Eerste Divisi usai terdegradasi dari Eredivisie musim lalu. Nathan diharapkan jadi pilar penting di lini tengah dan bantu Willem II promosi kembali ke kasta tertinggi. Setelah Toni Kroos pensiun, Real Madrid kini fokus mencari sosok pengganti di lini tengah. Nama-nama seperti Rodri, Barella, Enzo Fernandez, hingga Alexis Mac Allister masuk radar. Misi utama Madrid yaitu mencari gelandang yang bisa mengatur tempo dan punya visi permainan seperti Toni Kroos. Klub Serie A milik pengusaha Indonesia yaitu Como aktif di bursa transfer. Hingga pertengahan Juli 2025 mereka sudah merekrut 9 pemain dan dikabarkan akan mendatangkan Alvaro Morata serta Jacobo Ramon dari Real Madrid. Target mereka jelas tembus papan atas Serie A musim ini. Joao Felix berpotensi kembali ke Benfica, klub yang membesarkan namanya. Setelah gagal bersinar di Chelsea dan sempat dipinjamkan ke beberapa klub, karirnya disebut akan dimulai ulang di Portugal. Kembalinya Felix ke Benfica bisa jadi momen kebangkitan yang ditunggu-tunggu. Marko Arnautovic resmi bergabung ke klub Serbia, Crvena Zvezda usai dilepas Inter Milan. Pemain Austria ini menandatangani kontrak 2 tahun. Meski sudah tak muda, Arnautovic diyakini masih bisa memberi kontribusi besar di Liga Serbia berkat pengalamannya di berbagai liga Eropa. Bek keturunan Indonesia De Itzes masuk radar Genoa untuk gantikan Mattia Bani yang dikabarkan merapat ke Palermo. Itzes tampil solid bersama Venezia di Serie A dan dinilai cocok dengan gaya main Genoa. Kalau transfer ini terwujud, dia akan kembali tampil di Serie A musim depan. Chelsea terus membuka negosiasi dengan perwakilan Xavi Simons. RB Leipzig sepakat melepas sang playmaker di harga 70 juta euro. Chelsea masih ingin negosiasi harga. Jika tak tercapai, Simons dipastikan tak kekurangan peminat karena beberapa klub top Eropa ikut memantau situasi ini. Manchester United ternyata menyelipkan klausul penalti senilai 5 juta euro pada kesepakatan Rashford ke Barcelona. Jika Barca batal mempermanenkan Rashford di akhir musim dengan harga 30 juta euro, mereka wajib membayar denda itu. Ini strategi cerdas agar deal tak berakhir sia-sia. Chelsea dilaporkan hanya akan melepas Nicholas Jackson jika ada tawaran di kisaran 80 juta euro hingga 100 juta euro. Klub menggunakan harga transfer Ekitike sebagai acuan yang ditebus Liverpool seharga 79 juta euro. MU dan Aston Villa dikabarkan jadi dua klub yang paling serius mengincar striker Chelsea ini. Penentu nasib Jackson masih tergantung negosiasi alot yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Real Madrid dan sejumlah klub top dari Eropa serta Amerika Selatan mendesak FIFA agar Piala Dunia antar klub digelar tiap 2 tahun. Alasannya jelas, yaitu potensi pendapatan yang tinggi. Namun FIFA menilai hal ini sulit terwujud. Fokus kini ke edisi 2029 dengan Qatar jadi kandidat tuan rumah utama. Apakah FIFA akan tergoda dengan peluang bisnis besar ini? Renato Veiga, gelandang bertahan muda asal Portugal, telah mencapai kesepakatan personal untuk pindah ke Atletico Madrid.
Chelsea sebagai pemilik saat ini meminta harga 40 juta euro dalam bentuk paket penuh. Negosiasi antara kedua klub masih berjalan, dengan Atletico berusaha menurunkan nilai total transfer. Jika berhasil, Vega jadi rekrutan masa depan penting untuk Diego Simeone. Suasana latihan Bayern Munich berubah sunyi saat Jamal Musiala terlihat datang menggunakan tongkat. Cedera yang dideritanya tampak cukup serius. Ia datang bersama Alphonso Davies dan ditemani staf medis klub. Musiala belum memberikan pernyataan, tapi fans Bayern berharap playmaker muda ini segera pulih dan kembali bersinar. Liverpool tengah bersiap jika kehilangan Luis Diaz. Salah satu opsi utama mereka, Rodrigo Goes dari Real Madrid. Pemain sayap Brazil ini dinilai cocok untuk sistem permainan The Reds. Meski belum ada pendekatan resmi, kabar ketertarikan ini mulai ramai dibicarakan media Inggris dan Spanyol. Reiner Jesus, gelandang Brazil yang didatangkan Real Madrid dari Flamengo seharga 30 juta euro, belum sekalipun bermain di laga resmi tim utama. 5 tahun sejak datang, Reiner hanya menjalani pinjaman ke berbagai klub tanpa performa yang meyakinkan. Kini Madrid kabarnya siap memutus kontraknya yang berlaku hingga 2026 karena sepi peminat dan tidak masuk rencana tim. Perubahan besar di ruang ganti Real Madrid. Vinicius Junior dan Thibaut Courtois kini masuk jajaran kapten klub. Mereka menggantikan peran Modric dan Vazquez yang sudah hengkang. Carvajal jadi kapten utama, sementara Vinicius dan Courtois akan bantu memimpin tim dari lapangan dan luar lapangan. Ini awal dari generasi baru kepemimpinan di Real Madrid. Arsenal telah lama dekati Victor Gyökeres dari Sporting, tapi lambatnya negosiasi membuat MU masuk sebagai pesaing serius. United kabarnya siap membayar penuh 70 juta euro, lebih tinggi dari tawaran Arsenal yang mencicil plus bonus. Jika transfer ini terjadi, Gyökeres bisa jadi tumpuan baru di lini depan setan merah. Kedatangan Jose Semedo sebagai CEO Al Nassr dan Jorge Jesus sebagai pelatih baru membuat semangat Cristiano Ronaldo membara. Ia ingin menutup karir dengan gelar domestik yang belum diraihnya. Struktur manajemen baru ini disusun demi mendukung ambisi Ronaldo. CR7 bahkan langsung ucapkan selamat via media sosial, menandakan ia siap all out musim ini. Real Madrid dikabarkan siap mengajukan tawaran gila senilai 150 juta euro untuk gelandang Chelsea Enzo Fernandez. Xabi Alonso ingin membangun lini tengah baru dan melihat Enzo sebagai kunci. Jika kesepakatan ini tercapai, Madrid kabarnya akan menjual Camavinga, Rodrigo, hingga Fran Garcia demi menyeimbangkan neraca keuangan. Fenerbahce serius ingin datangkan Hakan Calhanoglu dari Inter. Mourinho menyiapkan tawaran 20 juta euro meski Inter pasang harga 35 juta euro. Nilai kompromi 25 juta euro bisa jadi kunci. Selain itu, ban kapten juga disiapkan untuk sang gelandang sebagai bentuk penghormatan dan bukti peran sentral yang dijanjikan. Alejandro Garnacho tak ikut tur pramusim ke Amerika Serikat dan harga jualnya diturunkan ke 40 juta euro. Chelsea, Aston Villa, dan Tottenham terus memantau. Garnacho disebut lebih suka bertahan di Liga Inggris jika harus hengkang. MU mulai terbuka dengan opsi penjualan demi merampingkan skuad musim depan. Bayern Munchen siapkan tawaran akhir lebih dari 70 juta euro untuk Luis Diaz. Sebelumnya tawaran 67,5 juta euro ditolak Liverpool. Jika kali ini ditolak lagi, Dia Roten akan beralih ke target lain. Liverpool masih bersikukuh mempertahankan winger Kolombia itu meskipun tekanan dari Bayern makin besar. Manchester United saat ini fokus ke Benjamin Sesko setelah mendapatkan Bryan Mbeumo. RB Leipzig minta lebih dari 60 juta euro untuk striker Slovenia tersebut. Ruben Amorim ingin tambahan amunisi di lini depan. Sesko bersaing dengan nama lain seperti Nicholas Jackson dalam daftar belanja MU. Federico Chiesa tak masuk rencana Liverpool musim depan dan dicoret dari skuad pramusim. Atalanta siap menebusnya seharga 12 juta euro, sama dengan harga beli Liverpool dari Juventus. Dalam semusim, Chiesa hanya main 14 kali dan gagal bersinar. Kepindahannya diperkirakan selesai dalam waktu dekat.
Manchester United terbuka meminjamkan Rasmus Højlund dengan klausul pembelian wajib. Beberapa klub Italia termasuk Inter Milan tertarik tapi terbentur harga. MU berharap Højlund dapat menit bermain lebih banyak demi perkembangan karirnya. Udinese kembali kejar Jaizes usai gagal dapatkan Jaka Bijol. Awalnya hanya menawar 5 juta euro, kini mereka naikkan jadi 6-7 juta euro setelah Venezia pinjam Bartol Franjic. Bek timnas Indonesia itu jadi target utama untuk perkuat pertahanan, tapi masih ada persaingan dan negosiasi alot dengan Venezia.